Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Farhah Official. Apa kabar? Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 perkara yang dapat meningkatkan derajat kita setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai, marilah kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share supaya kita dapat meningkatkan syiar agama melalui channel yang sederhana ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqih pernah menegaskan, barang siapa yang mengerjakan 5 perkara, maka dia akan mendapatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu menahan diri daripada berbuat maksiat. Lumrahnya seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dunia ini adalah untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jatuh ke dalam derajat yang serendah-rendahnya. Maka pada ketika itu kita teringat tentang kisah iblis, yang mana iblis adalah merupakan dahulunya seorang pemimpin malaikat. Namun iblis ini terjatuh ke dalam derajat yang paling rendah, yaitu karena dia tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau kita mengerjakan, kita menjauhi daripada berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita setinggi-tingginya. Hal ini berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, barang siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri, menahan nafsunya daripada berbuat maksiat, maka sungguh surgalah tempat menetapnya. Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Maka teman-teman sekalian, marilah kita jauhi maksiat supaya kita ditinggikan Allah Subhanahu wa taala derajatnya, baik di surga ataupun di kalangan manusia-manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua, yakni reda ataupun lega terhadap pemberian Allah, yakni berupa kekayaan. Karena berlandaskan sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang bunyinya, Inna thamanal jannati hiya tarkut dunya, yang artinya harga surga itu adalah meninggalkan kerakusan terhadap dunia. Maka ketika kita rakus terhadap dunia, maka dunia itu akan memperbudak kita. Semakin kita mau diperbudak oleh dunia karena kita merasa dunia itu adalah tujuan utama, maka kita tidak akan mendapatkan puncaknya. Akan tetapi kalau kita gunakan kekayaan itu sebagai jalan ataupun harga untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan dua. Yang pertama kekayaan di dunia, dan yang kedua kekayaan di akhirat nanti. Maka marilah kita jadikan kekayaan kita sebagai sarana untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah tahu bagaimana caranya menggunakan kekayaan kita supaya kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah ditindas oleh kekayaan dunia, sudah diperbudak oleh kekayaan dunia, kita akan lupa segalanya. Dan perlu kita ingat wahai kawan, untuk mengejar dunia, umur kita terlalu singkat untuk mengejarnya. Tetapi kalau akhirat, hari ini kita kejar akhirat, insya Allah hari ini adalah hari yang berguna dan akan kita kenang untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, yakni
melakukan ibadah secara tertib. Nah, artinya di sini melakukan ibadah secara baik, baik dari segi syaratnya, baik dari segi rukunnya, sah batalnya kita ketahui, serta kita melakukan ibadah ini secara kontinu ataupun istiqamah. Dengan harapan apa? Supaya kita mendapatkan balasan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan balasan berupa syurga. Dan hal ini berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 72 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan itulah surga yang kami wariskan kepadamu sebagai balasan amal yang telah kamu lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala janjinya tidak pernah dusta, karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada segala yang baharu. Maka surga yang telah Allah janjikan pasti adanya kalau kita mengerjakan ibadah secara kontinu, secara tertib, serta melakukan ibadah secara baik. Artinya kita jaga syaratnya, kita jaga rukunnya, kita ketahui sah batalnya, maka ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah menyenangi orang-orang yang soleh dan menjalin hubungan dengan mereka, dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari mereka kelak di hari kiamat. Hal ini berlandaskan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aksirul ikhwana fa inna likulli akhin syafaatun yaumil qiyamah." Yang artinya perbanyak oleh makan kawan-kawan ataupun teman-teman, maka bahwa sungguh setiap kawan ataupun setiap saudara itu punya syafaat pada hari kiamat. Maka marilah kita perbanyak saudara-saudara kita, baik itu dari jauh maupun dekat, karena dengan banyaknya saudara maka kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat dengan bantuan ataupun syafaat daripada saudara-saudara kita ataupun kawan-kawan kita. Maka sebaliknya kita akan mendapatkan derajat yang rendah, serendah-rendahnya kalau kita memutuskan tali persaudaraan dan kita tidak mau berteman. Maka dari hal ini kawan-kawan, marilah kita perbanyak saudara kita atau teman-teman kita supaya kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, mudawamah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon surga dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Seorang ulama hikmah pernah menegaskan bahwa condong hati kita terhadap dunia adalah sebuah kebodohan. Membiarkan hati kita condong terhadap dunia adalah sebuah kebodohan. Dan tidak mengerjakan amal yang soleh sesudah kita mengetahui tentang kelebihannya dan bagaimana, maka itu adalah sebuah kelemahan. Dan perlu kita ketahui bahwa surga itu adalah tempat orang-orang yang sibuk di dunia, yakni tidak mengenal dalam beramal ibadah. Dan surga itu adalah tempat-tempat orang yang menikmati hasil kerja keras ibadahnya pada masa dunia. Karena di surga itu bukanlah tempat untuk beramal, akan tetapi surga adalah tempat untuk menikmati hasil kerja keras kita selama di dunia. Maka surga adalah tempat orang-orang yang sederhana, bukan tempat orang-orang yang mau berpoya-poya bahkan bermewah-mewahan. Surga adalah tempat orang-orang yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 5 perkara kawan-kawanku yang dapat kita amalkan supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau mendapatkan derajat yang tinggi? Lakukan 5 perkara ini. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.